breaking news. President Trump has told the BBC that the UK is way out of line when it comes to trading with the US and that tariffs might be imposed. But he said his main aim is the European Union, which he has warned will face import taxes soon, accusing the EU of not... Yeah. Seperti itulah yang banyak dibahas oleh media-media internasional baru-baru ini. Usai Trump mengancam akan meningkatkan pajak impor barang dari Kanada dan Meksiko sebesar 25%, serta kembali menaikkan pajak impor ke Cina sebesar 10%. Uni Eropa juga tak terlepas dari ancaman Trump. Memang ini belum diberlakukan, tapi Trump mengatakan jika akan memberlakukan hal yang sama pada Inggris dan Eropa, bahkan anggota BRICS termasuk Indonesia. Sebuah kebijakan yang tentunya mendapatkan tentangan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo. Selain itu, sejak menjabat kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang dikenal sangat kontroversial dengan kebijakan-kebijakan konyolnya, membuat heboh sejumlah WNI yang berada di AS. Karena menurut laporan dari BBC, Trump akan melakukan deportasi besar-besaran kepada para imigran. Dan sejumlah 4.000 WNI yang ada di AS kini mulai terancam. Ada berita gila lur ya, Prabowo marah besar karena kebijakan Trump yang akan mendeportasi WNI Indonesia dari Amerika. Efek kalah trade war. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama lur. Cek it out. It's going very well. We're getting the bad, hard criminals out. These are murderers. These are people that have been as bad as you get, as bad as anybody you've seen. We're taking them out first. Thank you. Thank you. Sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah membuat banyak keputusan kontroversial. Salah satunya yang paling banyak disorot adalah menaikkan tarif impor untuk barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan Cina. Seperti kita tahu, pada 1 Februari 2025, Amerika menetapkan tarif impor baru untuk barang-barang dari ketiga negara tersebut. Dengan Kanada dan Meksiko akan dikenakan tarif 25%, sementara Cina akan mendapatkan kenaikan 10%. Kalau mendengar penjelasan dari Trump sih, ada dua alasan utama yang membuat Trump memutuskan untuk menaikkan tarif impor barang dari ketiga negara tersebut. Mulai dari defisit perdagangan yang cukup besar, hingga masalah masuknya orang-orang dari negara tersebut ke Amerika, di mana Trump juga menuduh bahwa Cina dan Meksiko menjadi sumber utama fentanyl ilegal yang ada di AS. Sebagai info, dalam beberapa tahun terakhir, fentanyl telah menjadi salah satu penyebab utama krisis narkoba di Amerika Serikat karena banyak disalahgunakan dalam bentuk ilegal. It's a lot of money coming to the United States. As you know, we have about a $200 billion deficit with Canada, getting close to $200 billion. They've treated us very unfairly. And I say, why should we be subsidizing Canada? We'll see what happens. And with Mexico, it's the same thing. We have a $250 billion deficit, and we have a lot of people coming into the border, and now we've largely stopped that, but we've stopped that ourselves. And they come through Canada too. A lot of them come through Canada, and a lot of fentanyl comes through Canada, and China makes the fentanyl. You know, China makes the fentanyl, gives it to Mexico, puts it through Canada, puts it through different places, mostly Mexico. Terlepas dari alasan Donald Trump, yang pasti keputusan untuk menaikkan tarif impor pada Kanada, Meksiko, dan Cina telah menimbulkan ketegangan dagang dengan negara-negara tersebut. Iyalah, pasti. Kenaikan ini benar-benar akan berdampak besar pada ekonomi Kanada, Meksiko, bahkan Cina. Sebagai gambaran, dengan tarif impor 25%, barang dari Kanada menjadi lebih mahal bagi konsumen AS, sehingga permintaan terhadap produk Kanada menurun. Sederhananya, berkurangnya ekspor ke AS dapat menyebabkan penurunan produksi yang berdampak pada PHK di berbagai industri, khususnya manufaktur dan pertanian di negara tersebut. Hal serupa juga bakal terjadi pada Meksiko, dengan efek paling kecil ada pada Cina, di mana menurut laporan, pemerintah Cina mengecam tarif baru AS dan mengumumkan rencana untuk mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan alasan bahwa kebijakan tersebut melanggar aturan perdagangan internasional. Cina juga mengumumkan akan menerapkan langkah-langkah balasan yang sesuai, meskipun detail spesifikasinya belum diumumkan. Melihat kebijakan yang diberlakukan oleh Donald Trump untuk menaikkan pajak impor dari Kanada, Meksiko, dan juga Cina, tak sedikit dari para pengamat yang menilai jika ini adalah keputusan yang berbahaya. Dalam artikel yang dipublikasikan CNN dengan judul, tarif yang ditetapkan Trump adalah pertaruhan senilai $1,4 triliun terhadap ekonomi dan harga.
Dijelaskan bahwa ini bisa dibilang lebih besar daripada kebijakan ekonomi apapun yang diberlakukan Trump selama lebih dari 4 tahun di Gedung Putih. Dan strategi ini berpotensi menjungkir balikan ekonomi dan biaya hidup di Amerika. Menurut Mary Lovely, peneliti senior di Peterson Institute for International Economics, dia menjelaskan pada CNN bahwa kebijakan Trump bisa menjadi seperti gol bunuh diri. Ini mungkin merupakan gol bunuh diri terbesar sejauh ini. Ini adalah pertarungan besar. Ini adalah resep untuk memperlambat ekonomi dan meningkatkan inflasi, ujar Mary Lovely dikutip dari CNN. Iya lur ya, kenapa jadi Donald Trump menaikkan harga tarif setiap impor kepada negaranya, kepada negara-negara yang masuk ke gabung ke BRICS dan juga Kanada. Ini adalah salah satu seperti yang dibilang oleh salah satu pengamat ekonomi dari Amerika itu sendiri, ini adalah gol bunuh diri bagi Amerika. Lahan perlahan ekonomi Amerika bakal hancur dengan diterapkannya sistem seperti ini lur, karena memang pasokan atau daya beli untuk bahan yang ditaikkan akan menurun. Dan itu terancam untuk negara-negara yang ditaikkan tarif impornya sekian persen oleh Donald Trump. Tapi di sini Cina tidak mundur sama sekali. Cina malah mau menuntut ke badan jual beli di negara sana lur ya, di luar negeri sana, agar dapat, karena ini adalah pelanggaran untuk jual beli antar negara. Cina memang sangatlah berani lur ya. Kita lanjut. Dan di sisi lain, setelah resmi menjadi Presiden Amerika Serikat kembali, Donald Trump juga telah membuat berbagai kebijakan yang cukup kontroversial. Dan salah satu kebijakan Donald Trump yang membuat Prabowo marah adalah saat Presiden AS Donald Trump memasukkan 4.276 WNI ke dalam daftar untuk segera dideportasi dari negara itu. Lebih dari 4.000 WNI tersebut menerima Final Order Removal atau perintah akhir pemindahan. Mereka dilaporkan tidak memiliki izin legal untuk tinggal sehingga harus angkat kaki dari negara tersebut. Ginokon Aseando, WNI yang bermukim di Queens, New York, AS, mengatakan kewaspadaan WNI yang bermukim dan bekerja di AS memang hal yang umum dirasakan. Ia mencontohkan seorang temannya yang baru pindah ke AS selama 1 tahun begitu sigap dalam mengurus izin perizinan tinggalnya karena takut bermasalah di kemudian hari. Meski begitu, ia berpendapat para WNI yang tinggal di kota New York seperti dirinya tak perlu merasa cemas. Sebab New York adalah salah satu kota sanctuary. Status sanctuary ini memungkinkan administrasi kota bisa mengambil kebijakan yang tegak lurus dengan aturan pemerintah federal AS, salah satunya dalam hak keimigrasian. Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Chuda Nugraha, membenarkan 2 WNI ditahan oleh otoritas AS imbas dari kebijakan anti-imigran gelap Presiden Donald Trump. 1 ditahan di Atlanta, Georgia, dan 1 ditahan di New York, kata Chuda dalam konferensi pers. Kedua WNI ini adalah bagian dari 4.276 WNI yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah dan berstatus belum dihukum. Chuda menambahkan, 4.276 orang ini merupakan bagian dari keseluruhan 1,4 juta orang yang masuk dalam daftar Final Order Removal. Chuda menyebutkan contoh kasus WNI berinisial BK di New York yang ditangkap akhir Januari 2025 lalu. Ini kenapa jadi WNI yang diserang ya oleh Donald Trump ya? Padahal orang Amerika pun di Indonesia banyak lur ya, apalagi di Bali. Kenapa harus WNI yang harus dideportasi oleh Donald Trump? Karena kecemburuan Donald Trump mungkin ya Indonesia masuk ke anggotaan BRICS dan ingin memakan dolar. Tapi kenapa harus WNI kita yang dideportasikan lur ya? Hampir 4.000 WNI Indonesia deportasi oleh Donald Trump dan juga Amerika. Itu sangatlah licik sekali ya, mereka mencari cara bagaimana ingin menutupi kelanjutan langkah Indonesia untuk maju dan ditakuti oleh dunia loh. Tapi dengan Bapak Prabowo yang gagah dan juga tidak pernah takut dengan siapapun, selalu berjalan terus dan akan menghadapi semua. Itu adalah keberanian yang luar biasa dari Bapak Prabowo loh ya, yang tidak pernah takut oleh siapapun. Kita lanjut. Dan terlepas dari apapun, dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump yang mengancam mendeportasi warga Indonesia di AS hanyalah gertakan saja. Karena sejatinya Donald Trump masih membutuhkan kerjasama bilateral dengan Indonesia. Trump hanya kesel aja dengan perang dagang yang kini mulai dikuasai oleh Cina. Apalagi Cina merupakan anggota BRICS bersama Indonesia. Dan Presiden Cina saat ini punya hubungan sangat dekat dengan Prabowo. Oh ternyata itu lur ya.
hanya gertakan untuk WNI Indonesia yang akan dideportasi, karena memang Donald Trump punya saingan dagang yaitu Cina. Sebenarnya yang akan dijatuhkan adalah Cina oleh Amerika ya, bukan Indonesia, karena mungkin karena Indonesia bergabung ke BRICS dan juga dekat dengan Cina dan Indonesia menjalin hubungan yang sangat dekat. Mungkinlah itulah adalah kecemburuan sosial dari Donald Trump kepada Indonesia, makanya dia mengancam. Tapi walaupun kayak gimana ini tidak akan terjadi, karena Amerika pun masih membutuhkan tenaga-tenaga kerja dari Indonesia, dan juga hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika itu sangatlah harus terjalin. Kalau tidak, Amerika akan collab lur ya. Sekian reaction dari gue kali ini. Kurang lebih kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.